Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 530, kau tak tahu betapa terobsesinya aku padanya. Mukiki telah tiba di Zongteng. Melihat suaminya memimpin timnya keluar dari gedung, dia pun menghampirinya. Apakah kamu akan pergi untuk urusan bisnis? Lalu mengapa kamu memintaku untuk datang ke sini? Perwakilan dari Su Holdings sudah ada di sini. Kakak keempat ada di kantor. Sudah lama sejak terakhir kali Anda bertemu dengannya. Anda bisa mengobrol dengannya. Apakah Anda bekerja sama dengan Su Holdings? Seng Xiao tidak mengatakan apa-apa dan langsung membawa timnya ke ruang rapat. Mukiki tidak banyak bertanya dan mendorong pintu masuk ke kantornya. Seng Minglan sudah lama tidak bertemu Mukiki. Ketika melihatnya, dia tersenyum lembut. Kamu sekarang menjadi selebriti hebat di keluarga kami. Kakak keempat, apakah kamu juga harus menggodaku? Aku tidak banyak membantu dalam kasus ini. Identitaskulah yang menyebabkan keributan, kamu tahu itu. Mukiki duduk di samping Seng Minglan. Apakah Jing Yun ada di sini? Ya. Dia memimpin tim Su Holdings. Saya sangat ingin tahu percikan apa yang akan dihasilkan kedua orang ini saat mereka berdiri di posisi yang berbeda. Bukankah itu mudah? Pergi saja dan lihat-lihat. Mukiki tersenyum. Seng Xiao selalu sangat sukses dalam berbisnis. Namun, setengah dari pujian harus diberikan kepada Jing Yun. Meskipun keduanya telah berpisah selama setengah tahun, kemampuan Seng Xiao masih luar biasa. Dan Jing Yun tidak memperlambat langkahnya juga. Bersama-sama keduanya mendiskusikan suatu kesepakatan, pasti sangat mengasyikkan. Jadi, keluarga kedua pria itu mendobrak pintu. Seng Xiao melihat mereka sekaligus, begitu pula sekretarisnya. Dia ingin pergi ke pintu, tetapi Seng Xiao menghentikannya. Sekretaris itu tersenyum dan berkata, saya akan mengambil kursi untuk kedua wanita itu. Seperti yang Seng Xiao katakan kepadanya bahwa Mukiki adalah yang terpenting sebelum yang lainnya, tidak peduli seberapa bodohnya sekretaris itu, mustahil baginya untuk tidak tahu bahwa kekasih bosnya harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Pergi. Kedua wanita itu kemudian memasuki ruang pertemuan secara terbuka dan mereka duduk dengan tenang di sudut. Saat itu, Seng Xiao duduk di kursi utama sementara Jing Yun duduk di sisi yang berlawanan. Hal itu menunjukkan identitas dan posisi mereka dalam bisnis. Meskipun Su Holdings adalah perusahaan berskala besar, perusahaan itu baru saja memperluas bisnisnya di Jianchuan. Jika CEO Su tidak dapat mengajukan proposal terbaik untuk meyakinkan saya tidak akan mempermalukan Anda hanya karena kita adalah teman lama. Jing Yun tersenyum dan membiarkan sekretarisnya meletakkan dokumen itu di depan Seng Xiao. Saya sudah membaca dokumennya. Meski isinya 9 dari 10 poin, bagi saya itu masih belum cukup komprehensif. Saya akan senang mendengarnya, kata Jing Yun. Para eksekutif Zongteng dan Su Holdings duduk di kedua sisi meja rapat. Mereka mengira rapat akan berlangsung santai karena semua orang tahu siapa Jing Yun. Namun, tanpa diduga, Seng Xiao tetap bersikap tegas seperti biasa. Ada 3 hal yang diinginkan Su Holdings dari Zongteng. Pertama, Zongteng telah mengumumkan rencananya untuk membangun sekolah selama 10 tahun ke depan dalam acara makan malam amal. Dan sekarang, Su Holdings ingin berinvestasi dalam proyek tersebut untuk melaksanakan pembangunan fasilitas medis. Apa yang membuatmu berpikir aku pasti akan menyetujui ini? Ini tidak membawa kebaikan apapun bagi kita dan aku harus membuang tenaga kerjaku untuk bertemu denganmu. Kedua, Su Holdings menjalankan bisnis perawatan kesehatan dan aku ingin mendirikan lembaga penelitian khusus. Pada titik ini, tujuan kita sama. Kamu ingin memperluas jaringanmu di militer, dan aku membutuhkan teknologi dan bakatmu. Ini mungkin terdengar seperti situasi yang menguntungkan, tetapi bagaimana jika kamu melewatiku dan berbisnis dengan mereka di masa depan setelah kamu menjalin hubungan dengan militer? Apakah aku memelihara ular di dadaku? Ketiga, ada begitu banyak perusahaan dalam bisnis perawatan kesehatan. Kamu tidak memiliki keuntungan pasti yang memungkinkanmu untuk menonjol di antara mereka. Tidakkah menurutmu begitu, CEO Su? Mukiki menatap lelaki itu. Ternyata dia adalah lelaki yang sangat dingin saat berada di meja perundingan. Dia tidak bersikap lunak pada Jing Yun meskipun mereka dulunya adalah duo terbaik. Tetapi tentu saja, jika Anda menganggap itu merupakan tantangan yang sulit bagi Jing Yun, maka Anda pasti telah meremehkannya. Seperti yang dikatakan Kepala Seng, pertama, kami ingin melakukan pembangunan fasilitas medis sekolah dan mencapai situasi yang saling menguntungkan dengan Zongteng. Memang benar tidak ada keuntungan yang dapat kami peroleh dari ini. Dan tampaknya tidak perlu bagi Zongteng, yang sedang tumbuh dan berkembang pesat, untuk melakukan ini. Namun, saya tidak perlu Anda memberikan penghargaan kepada Su Holdings atas kontribusinya. Penghargaan itu milik Anda secara eksklusif. Kedua, bakat dan teknologi terbaik dibutuhkan saat mendirikan lembaga penelitian khusus. Su Holdings memiliki teknologinya dan Kepala Seng dapat menikmati hak istimewa hanya dengan menjadi perantara. Bukankah seharusnya Anda senang dengan ini?
Bagaimanapun, saya masih dapat membuat koneksi dengan militer tanpa bantuan Anda. Ketiga, memang benar Su Holdings tidak memiliki keuntungan dan hanya memiliki modal yang kuat. Namun, potensi terbesar Su Holdings bukanlah teknologi terbaik, melainkan saya. Mukiki menghela napas lega setelah mendengarkan argumen Jing Yun. Diskusi mereka sangat menarik. Saya juga terkejut, kata Seng Minglan. Namun dari sudut pandang mereka, sudah sepantasnya mereka melakukan hal itu. Lalu menurutmu siapa yang menang? Mungkin kelihatannya seri. Namun, faktanya, Seng Xiao menang kali ini. Argumen Jing Yun lebih lemah, terutama yang terakhir. Dia terdengar seperti sedang curang, kata Seng Minglan sambil tersenyum. Dia hanya bersikap arogan karena dia tahu kakak kedelapan akan berkompromi. CEO Su sudah bicara banyak. Apa yang orang lain katakan? Seng Xiao bertanya kepada orang-orang yang hadir. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal lain jika mereka sudah mendiskusikannya? Baiklah, saya ingin Su Holdings menyiapkan dokumen lain yang lebih rinci. Setelah itu, kita akan memilih waktu dan membiarkan orang-orang Anda datang dan menandatangani kontrak. Saya harap CEO Su tidak akan mengecewakan saya. Zongteng memegang saham Lu Holdings. Dan sekarang, ia bermitra dengan Su Holdings. Posisinya di Jianchuan sedang dalam posisi yang menguntungkan. Tidak diragukan lagi, diyakini perusahaan mapan seperti Huang Yao harus minggir. Saya akan datang lagi lusa untuk membicarakan hal ini secara langsung dengan Anda. Seng Xiao menatap Mukiki dan berkata pada Jing Yun, aku tidak akan berada di sini pada hari itu. Kamu bisa bicara dengan wakil CEO. Hari itu hari ulang tahunmu, kan? Seng Minglan tiba-tiba teringat. Kakak kedelapan ingin merayakannya bersamamu. Kami sebenarnya berencana untuk menikah di luar negeri, kata Mukiki. Dia adalah seorang pria tua yang sudah menginjak usia 30-an dan tidak memiliki rasa aman, jadi dia terburu-buru untuk menjadikan aku istrinya. Seng Minglan tertawa. Untunglah kakak kedelapan menyayangimu. Aku mendengar dari Jing Yun bahwa alasan kakak kedelapan ingin mendirikan lembaga penelitian terutama karena dirimu. Karena kamu akan menjadi dokter forensik. Xiaoqi, kakak kedelapan hanya akan merasa lengkap jika kamu berada di sisinya. Aku sangat bahagia untuk kalian berdua. Mungkin itu adalah harapan terbesarnya agar kalian dapat hidup bahagia dan bebas dalam kehidupan ini. Kau tidak tahu betapa terobsesinya aku padanya.